ya pentingnya manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar? Jadi gini sobat, manajemen pembelajaran itu penting karena berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2007, sebagai seorang guru profesional dalam mengajar harus memiliki 4 kompetensi dasar mengajar, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi keprofesionalan. Oh iya nih guys, sebagai seorang guru yang profesional juga harus mampu dalam banyak aspek bidang, mulai dari mampu menguasai atau mengetahui karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum sesuai mata pelajaran, menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan belajar dan pengembangan diri, memfasilitasi pengembangan potensi siswa, bisa berkomunikasi secara efektif dan mampu mengevaluasi serta merefleksi hasil belajar bersama siswa. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang manajemen pembelajaran, anak berkesulitan belajar itu seperti apa ya? Nah, jadi gini guys, anak berkesulitan belajar itu disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi hal ini bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosi, maupun budaya dan ekonomi. Nah, penyebab anak berkesulitan belajar ini beragam guys, mulai dari pengaruh oleh suasana belajar yang kurang mendukung, landasan belajar yang kurang kuat, lingkungan belajar yang kurang kondusif, perencanaan dan pengerjaan dan penyampaian materi yang kurang dimengerti oleh siswa, sehingga kita sebagai guru harus bisa mengetahui bagaimana cara memanajemen proses pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Menurut UNESCO, ada sekitar 100 juta anak di dunia yang mengalami berkesulitan belajar, terutama pada anak yang mengalami kecakapan minimum membaca. Sebelum pandemi, ada sekitar 483 juta anak yang berkesulitan belajar dalam membaca. Akibat dari pandemi, jumlahnya meningkat sekitar 20% menjadi 584 juta. Ini adalah angka yang cukup besar sehingga kita perlu mencari solusi tentang masalah ini. Oh iya, karakteristik anak berkesulitan belajar itu bagaimana ya? Anak berkesulitan belajar menunjukkan prestasi belajar yang rendah di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Anak berkesulitan belajar juga mengalami kesulitan dan sangat lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Meskipun sudah berusaha dengan keras, tetap saja nilai yang diperoleh tetap selalu rendah. Nah guys, karakteristik dari segi akademik, anak berkesulitan belajar itu ada 3. Yang pertama disleksia, kedua disgrafia, dan ketiga diskalkulia. Nah, jadi ya guys, anak disleksia itu adalah anak yang mengalami gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam membaca. Contohnya, menghilangkan huruf saat membaca, mengabaikan tanda baca, dan menambahkan kata atau huruf, misalnya makang. Selanjutnya, disgrafia. Biasanya anak yang mengalami disgrafia akan mengalami kesulitan dalam menulis, sehingga menyebabkan masalah dalam mengeja. Contohnya, anak akan lama dalam menulis, membalikkan huruf, dan tulisan tidak dapat dibaca. Nah guys, yang terakhir itu diskalkulia. Diskalkulia itu apa? Diskalkulia adalah gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, seperti kesulitan dalam menulis angka, sulit mengenal konsep besar dan kecil pada angka. Nah guys, sudah tahu kan bagaimana itu anak berkesulitan belajar dan karakteristiknya? Nah sekarang, ayo sob kenali manajemen untuk anak berkesulitan belajar itu bagaimana? Nah guys, konsep manajemen pembelajaran itu adalah usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah hal apa yang ingin kita capai dalam manajemen pembelajaran. Misalnya, membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dia punyai. Selanjutnya, fungsi manajemen pembelajaran, yaitu sebagai perencana pembelajaran, pengarah tujuan pembelajaran, pengelola kelas, pembentukan jiwa kepemimpinan dalam belajar, dan meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah guys, dalam manajemen pembelajaran itu ada 3 pengenalan dalam pembelajaran anak berkesulitan belajar.
Yang pertama, pembelajaran kooperatif, di mana tujuan pembelajaran kooperatif ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini untuk pembelajaran kecil, pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran dalam bentuk kelompok. Hal ini dilakukan agar bisa meningkatkan interaksi antara siswa agar mereka bisa bekerja sama dalam tugas kelompok. Nah, jadi guys, pembelajaran kooperatif ini sangat bermanfaat bagi siswa karena akan meningkatkan skill yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran kooperatif ini, guru akan membentuk kelompok, memberikan panduan pada kelompok, mengurutkan tugas yang akan diberikan kelompok, mengamati setiap kelompok, di mana guru juga akan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi setiap siswa secara bersama. Nah, jadi di sini tugas guru juga akan memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru dapat menilai keaktifan dan kerjasama dari setiap kelompok. Nah, ini akan bisa meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah tutor sebaya. Nah, tutor sebaya itu apa ya? Nah, tutor sebaya itu adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi yang disebut tutor dengan siswa berkemampuan akademik rendah yang disebut tutek. Nah, adapun tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu dalam hal meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Nah, jadi guys, banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya, di mana buatlah suatu rotasi tutor. Di sini kita akan memberikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor di mata pelajaran yang mendapatkan nilai tinggi dalam proses pembelajaran. Kita sebagai guru harus mengawasi dan membimbing anak untuk menjadi tutor. Nah, di sini guru juga harus membuat perencanaan sebelumnya. Pasangkan tutor dan tutek dengan hati-hati. Dukung anak berkesulitan belajar menjadi tutor. Nah, pertahankan mentoring dan evaluasi. Nah guys, yang terakhir itu adalah ruang sumber. Nah, ruang sumber itu apa? Ruang sumber adalah ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan, terutama anak yang mengalami kesulitan belajar. Di dalam ruang tersebut terdapat guru remedial dan berbagai media pembelajaran. Jadi ya guys, aktivitas di dalam ruang sumber itu umumnya berkonsentrasi pada upaya memperbaiki keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, pemberian pelayanan dalam bentuk ruang sumber ini memiliki keuntungan tetapi juga kekurangan. Jadi, kekurangan dan kelebihan ruang sumber itu apa ya? Nah, sebelum itu mari kita bahas tentang kelebihannya dulu. Nah, kelebihan ruang sumber itu adalah anak yang memerlukan bantuan khusus di bidang akademik atau sosial memperoleh bantuan dari guru yang terlatih. Nah, dan anak yang berkesulitan belajar tetap berada di dalam kelas reguler sehingga mereka dapat bergaul dengan anak yang berkesulitan belajar lainnya dan anak reguler lainnya. Jadi, kekurangan dari ruang sumber itu apa ya? Nah, kekurangan dari ruang sumber ini akan meningkatkan jumlah waktu terbuang untuk pindah dari kelas reguler ke ruang sumber, mengurangi kemampuan guru kelas atau guru reguler dalam menangani anak secara individual, meningkatkan kemungkinan adanya inkonsentrasi pendekatan pembelajaran, meningkatkan jumlah spesialis yang bekerja untuk anak yang dapat menimbulkan pelayanan yang terpecah-pecah. Dan terakhir itu dapat meningkatkan konflik antara kebutuhan kelompok dan kebutuhan individu.